Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, sebelum kita bersama-sama membahas materi, marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan untuk kita awali dengan doa. Arahang Sama Sambuddha Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sapisata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana masa kemunduran daripada agama Buddha. Ya, pada saat itu, setelah kita sudah kemarin membahas masa perkembangan agama Buddha pada zaman kerajaan Mataram kuno, kemudian Sriwijaya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas masa gelap atau masa kemunduran daripada agama Buddha. Loh, agama Buddha ternyata pernah nggak ada, Pak ya? Iya, pernah mundur dan pernah gelap, atau masa gelap artinya di situ adalah agama Buddha pernah menghilang dari bumi Nusantara ini. Nah, anak-anakku semua, saat keruntuhan daripada kerajaan Majapahit, ya, kerajaan Majapahit itu adalah termasuk kerajaan yang menganut agama Buddha. Ya, kerajaan Majapahit adalah kerajaan agama Buddha yang terakhir yang berkembang, yaitu diawali ketika ada masa yang disebut dengan masa Candra Sengkala. Ya, Candra Sengkala itu adalah disebut dengan istilah Sirno Ilang Kertaning Bumi. Apa maksudnya Sirno Ilang Kertaning Bumi? Di situ adalah maknanya adalah bahwa agama Buddha sudah mulai hilang dari sejarah agama Buddha di Indonesia, atau hilang dari muka bumi, dari wilayah Nusantara. Jadi agama Buddha pernah menghilang atau pernah lenyap itu selama kurang lebih 250 tahun, ya, yaitu ditandai dari setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Disebutkan pula bahwa keruntuhan daripada kerajaan Majapahit itu disebabkan karena serangan dari kerajaan Islam yang berasal dari Demak. Akan tetapi, berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, ternyata bahwa pada saat itu kerajaan Majapahit belum runtuh, ya, dan masih berdiri untuk beberapa waktu yang cukup lama. Nah, ada prasasti batu yang berangkat tahun 1486 masih menyebutkan adanya kekuasaan kerajaan Majapahit. Ya, rajanya waktu itu bernama Dyah Rana Wijaya. Berita Cina yang berasal dari dinasti Ming tahun 1368-1643 masih menyebutkan bahwa masih ada hubungan diplomatik antara Cina dengan Jawa, yaitu pada waktu itu adalah masih kerajaan Majapahit, yaitu pada tahun 1499. Nah, hanya ada faktor internal keadaan agama Buddha secara umum di Majapahit diduga menjadi faktor pengaruh hancurnya atau kemunduran daripada agama Buddha itu sendiri. Faktor internal dimaksud misalnya adalah kecenderungan sinkretisme agama Buddha dan Hindu, yaitu praktek penyimpangan ajaran seperti berkembangnya praktek-praktek tahayul. Ya, tahayul itu ya suka memuja yang dianggap seperti kayak roh lah, lain sebagainya, ya, suka memuja-muja yang tidak membawa kemajuan batin. Nah,
dan lain sebagainya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua yang tidak dipahami dengan baik oleh kebanyakan orang awam diduga juga menjadi sumber praktek keagamaan yang tidak semestinya. Kemudian, dari sisi politik yang berpengaruh terhadap kehidupan agama Buddha pada zaman Majapahit adalah adanya perebutan kekuasaan oleh Raden Patah, putra dari Raja Brawijaya atau Prabu Brawijaya Majapahit sendiri. Raden Patah tidak menyukai jika kerajaannya dipimpin oleh seorang raja yang menganut selain agama Islam. Oleh karena itu, kemudian Raden Patah yang secara pada umumnya waktu itu adalah beragama Islam, maka mengharamkan hukumnya jika negara dipimpin oleh orang yang tidak seiman. Oleh karena itulah mulailah tidak ada rasa keharmonisan antara Raden Patah dengan Prabu Brawijaya, sehingga menyebabkan adanya perbedaan, sehingga mulailah agama Buddha mulai sedikit menurun dan mulai menghilang. Kemudian anak-anakku semua, dari sisi sosial, secara umum agama Islam sudah mulai meluas di Indonesia pada waktu itu. Hal ini dapat diketahui dari berita laporan Rui de Brito, gubernur Portugis di Malaka pada tahun 1514, yang menyatakan bahwa di Jawa masih ada raja yang bukan Islam, yaitu Raja Sunda dan Raja Jawa Majapahit. Beritanya yang sama juga disampaikan oleh Antonio Pigafetta tahun 1522. Dari berita-berita tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Buddha sudah tidak berpengaruh lagi dan digeser oleh agama baru, yaitu agama Islam. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, kemudian terungkap bahwa yang menyebabkan Majapahit hilang dari muka bumi bukanlah terjadi pada tahun 1400 tahun Saka, karena serangan tentara Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Lenyapnya Majapahit dari muka bumi terjadi antara tahun 1518 sampai 1521 yang dilakukan oleh Adipati Unus, anak Raden Patah, penguasa Demak, sebagai tindakan balasan terhadap Girindrawardhana yang telah mengalahkan neneknya, yaitu Bre Kertabumi. Zaman sesudah runtuhnya Majapahit, dari situlah kita mengenalnya dan mengenalnya sampai saat ini, yang dikenal dengan masa gelap agama Buddha. Ya, jadi udah paham di sini anakku ya, masa gelap itu adalah masa mulai lenyapnya atau tenggelamnya agama Buddha, tidak terdengar lagi di bumi Nusantara ini. Nah, tidak ada sumber sejarah lagi yang ditemukan yang menceritakan keadaan agama Buddha pada waktu itu. Hal ini dapat dimengerti bahwa masyarakat secara umum yang sudah beragama Islam tidak membicarakan agama Buddha yang ada pada waktu itu. Karena kenapa tidak dibicarakan? Karena memang agama Buddha sudah tidak terdengar lagi, sudah nggak ada, dan mulai lenyap atau tidak terdengar lagi ajaran agama Buddha. Masa kebangkitan agama Buddha. Jadi setelah kita cerita tadi ada masa lenyap atau kemunduran agama Buddha, kita selanjutnya akan membicarakan masa kebangkitan kembali. Yang agama Buddha ternyata masih bisa muncul dan sampai saat ini yang kita yakini. Setelah kerajaan Majapahit yang mengalami keruntuhan pada tahun 1478 yang membawa dampak runtuhnya pilar-pilar kejayaan agama Buddha di Nusantara Indonesia ini, rakyat yang tetap setia memeluk agama Buddha ternyata masih ada, dan mereka yang tetap setia dengan agama Buddha kebanyakan mengungsi dan berkumpul di daerah Jawa Timur dan Pulau Bali. Ya. Sampai saat ini juga kalau kita lihat umat Buddha, ya sesungguhnya di pulau itulah, di Pulau Bali, kemudian di Jawa Timur itu sebetulnya masih
ada ya, dan memang lumayan jumlahnya yang luar biasa di bagian wilayah Indonesia. Ini membuktikan memang bahwa dulu memang nenek moyang kita yang setia dengan agama Buddha. Setelah masa runtuhnya agama Buddha, kebanyakan mereka tinggal di Pulau Bali dan di wilayah Jawa Timur. Oke, anak-anakku semua, namun ada sebuah literatur kuno ya. Ada literatur kuno yang mengatakan di sana bahwa agama Buddha akan tertidur selama 4 masa ya. Ada 4 masa zaman atau 4 zaman, dan akan bangkit kembali setelah 500 tahun kemudian sejak runtuhnya kerajaan Majapahit. Ya, kita tinggal menunggu aja ya. Itu ada sebuah kata-kata dari literatur kuno, mungkin ya bisa dibuktikan entah kapan gitu ya. Nah, kemudian pada akhir masa kejayaan kerajaan Islam yang telah berkembang di wilayah Nusantara, ada kedatangan wilayah Nusantara ini, yaitu bangsa Eropa yang mulai menjejakkan kakinya di bumi pertiwi ini, yaitu menjajah di wilayah kita ini. Mereka datang sebagai penjajah ya, seperti bangsa Belanda yang mulai menjajah Indonesia setelah didahului oleh bangsa Portugis yang kurang lebih selama 350 tahun. Jadi ketika Belanda menjajah wilayah Indonesia, pada masa itu Indonesia hanya dikenal dengan 3 agama yang terdengar di masyarakat, hanya 3 agama yang terdengar, yaitu agama Kristen Protestan, kemudian agama Katolik, dan agama Islam. Oke, anak-anakku semua, kemudian pada tahun 1814 atau 1814 ada seorang gubernur dari Britania, jenderal ya, gubernur jenderal dari Britania yang bernama Sir Thomas Sandford Raffles, yang telah menemukan sebuah candi Borobudur yang kita terkenal sangat megah di Indonesia saat ini. Di situ ia hanya mengira-ngira aja bahwa ternyata dulu memang pernah ada agama Buddha ya. Tetapi di situ sebetulnya memang masih ada rasanya ya, terasa bahwa agama Buddha itu antara ada dan tiada, itu masih menggemang atau masih menggema lah istilahnya, mengenang-enang ketika sudah ditemukannya Candi Borobudur tadi. Kemudian pada zaman pemerintahan kolonial Belanda didirikan sebuah perkumpulan teosofi ya, ada perkumpulan teosofi oleh orang-orang Belanda yang terpelajar. Nah, tujuannya adalah untuk mempelajari inti kebijaksanaan daripada semua agama yang ada di Indonesia. Kemudian agama Buddha mulai dikenal ya, dipelajari dan dihayati dari ceramah dan meditasi di Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya setelah tadi sudah ada perkumpulan teosofi ya. Pada zaman penjajahan Belanda di Jakarta timbul ada usaha-usaha untuk melestarikan ajaran agama Buddha, termasuk Konghucu dan Lao Tse, yang kemudian melahirkan sebuah organisasi yang disebut Samkhao-Wei ya, Samkhao-Wei, yang bertujuan untuk mempelajari ketiga ajaran tersebut. Dari sini pula kemudian lahir penganut agama Buddha yang dalam zaman kemerdekaan bangkit dan berkembang. Pada tahun 1932 di Jakarta telah berdiri International Buddhist Mission. Kemudian pada tahun 1934 ya, 1934 telah diangkat yaitu Avander Velde di Bogor dan J.W. de Wit di Jakarta, yang masing-masing sebagai asisten ya, sebagai asisten direktur yang membantu Josias van Dies setahun sebelum berdirinya International Buddhist Mission
bagian Jawa, yaitu tepatnya pada tahun 1931. Di Jakarta mulai terbit sebuah majalah, ya, sebuah majalah yang diberi nama Mustika Dharma yang dipimpin oleh Kwe Te Hwai. Nah, pada tahun 4 Maret 1934 kemudian datanglah biku dari Sri Lanka yang bernama Biku Narada yang menginjakkan kakinya di pelabuhan Tanjung Priok yang disambut oleh Yosias Van Dies dan Joa Hin Hoe serta beberapa umat Buddha yang ada di sana. Oke, anak-anakku semua, Bante atau Biku Narada adalah seorang biku yang pertama datang ke Indonesia setelah masa gelap. Ya, jadi setelah tadi masa gelap, memang agama Buddha tidak ada muncul kembali dan mulai terdengar setelah tadi kita bicarakan. Kemudian datanglah seorang biku yang berasal dari Sri Lanka yang bernama Biku Narada. Nah, Bante Narada ini memberikan ceramah ajaran agama Buddha yang diprakarsai juga tadi bersama logi-logi teosofi, ya. Dia mengajarkan agama Buddha itu tidak di wihara aja pada zaman itu, ya, di kelenteng, termasuk di kelenteng di Bogor, kemudian Jakarta, Yogyakarta, Solo, dan Bandung. Nah, kemudian di Candi Borobudur pada tanggal 10 Maret 1934 Bante Narada turut hadir dalam upacara penanaman pohon bodhi yang dicangkok dari India. Anak-anakku, pohon bodhi yang dicangkok dari budaya India tadi yang ditanam oleh disaksikan oleh Bante Narada yang ada di Candi Borobudur itu memang betul-betul berasal dari tempat pencapaian penerangan sempurna, ya, daripada Buddha. Di dalam kisah sejarahnya seperti itu. Kemudian pada tahun 1980 pohon bodhi di Candi Borobudur tersebut ditebang karena akarnya merusak bangunan Candi Borobudur. Nah, sebagai gantinya Duta Besar Sri Lanka kemudian menyerahkan lagi cangkokan pohon bodhi yang berasal dari pohon Bodhi Wihara Anuruddhapura Sri Lanka. Kemudian diganti lagi, dicangkokkan lagi dari Sri Lanka, ya. Nah, pohon ini juga keturunan cangkokan dari pohon bodhi asli yang dibawa ke Sri Lanka oleh Biku Mahinda dari India. Ya, demikianlah anak kami pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas pada kesempatan hari ini memberikan pengetahuan baru mengenai sejarah, bagaimana kita menguasai sejarah agama Buddha, pernah mengalami masa keemasan, juga pernah mengalami kemunduran atau masa gelap. Dan untuk selanjutnya minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Semoga kita dalam kondisi sehat dan kita tetap semangat di dalam belajar agama Buddha. Saya akhiri. Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Semangat.